trigonometri masian. X kuadrat, X pangkat 3, 9 ini kita mencari sudut berdasarkan nilai. Hai guys, welcome to my channel. Jadi perkenalkan, namaku Brian Surya Setiawan dan aku ada di Tianjin University sebagai mahasiswa Chemical Engineering tahun pertama. Nah, di sini aku mau ajak teman-teman buat kita belajar CSCA. CSCA itu apa sih sebenarnya? Jadi CSCA itu UTBK-nya Cina buat orang-orang luar negeri, guys. CSCA sendiri ada 4 mapel. Pertama ada matematika, fisika, kimia, dan ada bahasa Mandarin. Dan bisa dibilang matematika itu adalah CSCA yang paling wajib karena hampir semua mata pelajaran itu butuh matematika, guys. Cerita singkat kenapa aku mau bahas CSCA ini ke teman-teman gitu ya. Karena aku tuh belum menemukan materi CSCA yang dijelaskan secara detail, guys. Dan aku mau share kepada teman-teman semua apa sih CSCA itu sebenarnya. Jadi teman-teman yang kayak butuh belajar CSCA tapi bingung dari mana, aku sangat merekomendasikan ke teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Dan kita langsung masuk aja ke bukunya. Oke guys, jadi CSCA ini tuh aku dapat sebuah buku. Buku ini nih bisa dibilang ini buku matematika untuk mahasiswa asing, guys. Semua mahasiswa asing tahun pertama yang belajar matematika itu mereka harus belajar dari buku ini. Dan apa yang aku dapat dari buku ini tuh kayak 90% itu bisa dibilang sama modulnya dengan CSCA. Dan modul ini sendiri terdiri dari 13 bab, guys. 13 bab ini ada bagian pertama. Bagian pertama ini ada 8 bab untuk bagian pertama. 8. Lalu ada 3 bab untuk bagian kedua dan 3 bab untuk bagian ketiga. Di video kali ini tuh aku mau bahas tentang introduksi dulu. Aku mau bahas struktur belajar kita. Jadi, untuk bab pertama, itu kita akan belajar tentang himpunan. Himpunan itu apa sih? Kalau teman-teman tuh pernah lihat dulu tuh kayak misal A, dia punya himpunan. Himpunannya tuh biasa kurungnya bentuknya seperti ini. Misal anggota himpunannya 1, 2, 3, tutup kurung. Nah, ini disebut dengan himpunan, guys. Jadi itu untuk bab 1. Bab 1.2 itu tentang sifat pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu apa? Misal A lebih besar dari B. Nah, ini yang kita namakan dengan pertidaksamaan, guys. Lalu 1.3 ada solusi pertidaksamaan ya. Kita cara mengerjakan biasanya kayak gimana lah. Di bab 2 kita akan belajar tentang logika sederhana. Logika sederhana ini bisa dibilang logika sederhana matematika itu sangat mudah. Jadi aku akan skip part ini. Nanti kalian akan lihat sendiri kok. Oke, di bab ketiga ini kita akan belajar tentang pemetaan dan fungsi. Pemetaan dan fungsi itu apa? Pemetaan dan fungsi itu intinya membahas sebuah fungsi standar biasa sebenarnya. Kalau kita tahu misal ada kotak 1 dan kotak 2, melakukan sebuah pemetaan dari kotak A ke kotak B, ini dinamakan sebuah pemetaan, guys. Dan fungsi itu adalah pemetaan yang memiliki hanya satu pemetaan. Maksudnya, misal aku punya 1, 2, 3 di kotak A, dan aku punya 4, 5, 6 di kotak B. Dari pemetaan ini, misal dari 1 itu, 1 dia lari ke 4, 2 lari ke 5, 3 lari ke 6. Ini dianggap sebuah fungsi. Misal 3 lari ke 5, itu tetap dianggap sebuah fungsi. Intinya apa? Intinya adalah sisi kiri hanya punya sebuah anak panah. Nah, semisal sisi kiri ini si 3 punya tambahan lagi. Si 3 sama 4. Ini bukan sebuah fungsi karena sisi kiri ada lebih dari satu, guys. Nah, kita lanjut. Bab 3.2 itu tentang monotonicity. Monotonicity ini menunjukkan bahwa grafik itu naik atau turun gitu. 3.3 ini membahas tentang paritas. Paritas itu apa sih? Jadi membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Ciri paling sederhananya adalah fungsi genap itu dia tercermin oleh sumbu Y. Jadi gambarnya itu bisa ini fungsi genap. Lalu ada yang terbalik ini juga sebuah fungsi genap. Sedangkan fungsi ganjil itu apa? Fungsi ganjil itu dia pencerminan oleh sumbu X sama dengan Y atau titik 0,1 ini, guys. Seperti itu. Nah, lanjut. 3.4 masih seputar fungsi ini kita akan membahas sebuah inverse. Kalau teman-teman pernah belajar ada Y sama dengan misal 2X. Kita suruh cari inverse-nya. Y pangkat min 1 itu adalah simbol sebuah inverse.
Caranya gimana? Nah, nanti kita akan belajar, guys. Lalu 3.5 tentang power function. Power function itu apa? Semisal aku punya X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat setengah. Mereka semua ini adalah sebuah power function. Lanjut, di 3.6 ada tentang fungsi eksponen. Eksponen itu bilangan pangkat. Jadi ada misal A pangkat X. A ini adalah sebuah konstanta, dan X ini adalah sebuah variabel. Nah, 3.7 adalah fungsi logaritma. Ya, teman-teman pernah belajar logaritma. Log A, B. Oke, masuk ke bab keempat. Bab keempat ini kita akan belajar tentang trigonometri. Trigonometri, teman-teman tahu sin, cos, tan. Kita akan belajar 4.1 itu tentang konsep sudut, lalu 4.2 tentang fungsi trigonometri, fungsi-fungsinya. Nomor 4.3 itu tentang sudut yang sama. 4.4 itu tentang trigonometri reduksi. Maksudnya apa? Itu pengurangan trigonometri, seperti itu, guys. 4.5 kita akan belajar tentang grafik dan sifat. Lalu di 4.6 kita akan belajar tentang sifat-sifat trigonometri. Kalau misal kita ubah depannya dikali A, atau tengahnya ini dikali atau ditambah, kita akan lihat karakter dari grafik-grafik ini akan berubah seperti apa. Lalu 4.7 kita akan belajar tentang grafik tangan. 4.8 kita akan belajar tentang inverse. Kayak tadi kita udah belajar inverse tentang Y fungsi biasa nih. Y sama dengan X tambah 2, seterusnya. Di inverse yang kali ini kita akan belajar menggunakan fungsi trigonometri. 4.9 ini kita mencari sudut berdasarkan nilai. Misal diketahui nilai setengah, berarti sudutnya sin X. Kita disuruh cari X-nya berapa, seperti itu. 4.10 kita akan belajar tentang segitiga menggunakan trigonometri tentunya, bukan dengan rumus dasar seperti kayak setengah alas kali tinggi ini, enggak. Oke, bab kelima kita akan belajar tentang trigonometri masihan, tapi kita akan masuk ke tingkat yang lebih tinggi. Dua sudut. Yang 5.1 kita akan belajar tentang penjumlahan dan selisih dari dua sudut. Lalu yang 5.2 kita akan belajar sudut ganda. Misal sin 2A. Nah, ini adalah sebuah sudut ganda. Lalu kita akan belajar tentang sudut setengah. Sudut setengah itu misal sin A per 2. Ini sudut setengah. Lalu 5.4 kita akan belajar tentang perkalian dan penjumlahan trigonometri. Bab ke-6 ini kita akan belajar tentang deret. Teman-teman kalau teman-teman ingat deret itu pernah dibelajarin waktu SMP ya kan. Deret ini misalnya ada deret 2, 4, 6, 8. Oh ini perubahannya 2, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Jadi ini bisa dibilang materi yang cukup simple. Ini teman-teman suruh cari AN, suruh cari UN, suruh cari SN. 6.2 kita akan belajar tentang aritmatika. Aritmatika ini antara suku ke suku berikutnya, perbedaannya itu konstan, guys. Dia merupakan penjumlahan atau pengurangan. Jadi misal naik, plus, atau turun, negatif gitu. Dan kalau geometri di 6.3 kita akan belajar dengan perkalian atau pembagian. Bilangan ke bilangan berikutnya itu akan dikali atau dibagi. 6.4 kita akan belajar tentang aritmatika yang lebih advance. Kita akan menggunakan penjumlahan dan ya limit dan operasi aritmatika. Oke, masuk ke bab 7. Bab 7 ini kita akan belajar tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu apa sih? Oke, jadi kalau misal teman-teman tahu akar 4. Akar 4 itu berapa? 2. Teman-teman tahu akar 9. Akar 9 itu berapa? 3. Nah, tapi teman-teman tahu nggak? Kita tuh nggak bisa melakukan akar negatif 1. Nah, akar negatif 1-nya apa? Dia tuh bukan bilangan real. Atau dia tuh nggak nyata sebenarnya. Kalau teman-teman bayangin, akar negatif 1 ini gimana caranya kok bisa bikin akar negatif 1? Nah, ini yang disebut bilangan kompleks. Dan di sini kita akan belajar tentang bilangan kompleks juga, guys. Pertama ada konsep dasarnya, kedua ada penjumlahan dan pengurangannya, lalu ketiga ada perkalian dan pembagian bilangan kompleks. Bab ke-8 masuk ke materi permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi kombinasi itu apa? Ini adalah cara memilih sesuatu. Misal, aku punya 4 buah permen. Terus aku harus cari 2 permen buat aku kasih ke temanku. Ada berapa banyak cara untuk mencari permen? Kita akan belajar ini menggunakan permutasi dan kombinasi, guys, gitu. Jadi 8.1 kita akan belajar tentang prinsip dasarnya dulu, prinsipnya dulu. 8.2 kita akan belajar tentang permutasinya.
Permutasi itu bedanya dia akan memperhatikan urutan, dan kombinasi itu bedanya dia tidak memperhatikan urutan. Lalu ada teorema binomial. Masuk ke bagian kedua. Bagian kedua ini cuma ada 3 bab dan bisa dibilang ini lebih advance dari bagian-bagian sebelumnya, guys. Oke, yang pertama itu ada vektor. Vektor tuh kalau teman-teman tahu kita vektor. Vektor itu adalah suatu besaran yang memperhatikan sebuah arah. Jadi, vektor itu kita nggak bisa hitung vektor kayak matematika yang biasa gitu. Kita harus memperhatikan sudut, kita memperhatikan arah. Misal arahnya kanan sama arahnya kiri berarti dikurang seperti itu. Walaupun ditambah, tapi kalau arahnya berbeda, ya hasilnya dikurang gitu guys. Lalu, ya operasi linear, ortogonal vektor, koordinat vektor kolinear, lalu hasil kali titik, dan penerapan vektor. Lalu lanjut ke bab berikutnya itu ada garis lurus. Garis lurus ya kayak simpel aja kan, garis lurus. Gitu. Tapi kita akan mendalami. Yang subbab pertama kita akan belajar tentang kemiringan, atau kalau teman-teman tahu itu sebuah gradien. Bab kedua ada bentuk persamaan. Bab ketiga ada sejajar dan tegak lurus. Bab keempat ada sudut antara dua garis. Jadi misal ada garis gini dan garis gini, sudutnya berapa sih ini? Nah, bab kelima ada titik potong. Titik potong nih, set. Mana nih titik potongnya? Oh, di sini. Kita harus cari tahu titik potongnya itu ada di titik berapa. Keenam itu ada jarak antara titik dan garis. Jadi misalnya ini diketahui sebuah garis gitu. Terus ini ada titik. Teman-teman suruh nyari berapa sih jarak ini. Nah, berapa jaraknya? Teman-teman nanti bisa belajar dari sini. Lalu berikutnya ada kurva kuadrat. Sebuah fungsi yang dia mempunyai derajat tertingginya itu 2. Misalnya Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 1. Oke, gambarnya seperti apa? Atau misalnya kurva kuadrat, tapi ini untuk sebuah lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 menjadi sebuah lingkaran. Nah, kita nanti akan belajar persamaan kurva, kita akan belajar tentang lingkaran, elips, hiperbola. Hiperbola itu bentuknya kayak gini, nih seperti ini. Lalu kita akan belajar tentang parabola. Parabola itu ya, nah teman-teman udah sering lihat grafik parabola kan? Udah bagian ketiga nih guys. Bagian ketiga ini bisa dibilang ini lebih advance lagi, karena ini sebenarnya didalamin itu di materi kuliah. Kayak ini sebenarnya materi kuliahku guys. Di materi kuliahku tuh ini benar-benar dibahas dengan detail dan kompleks. Tapi untuk di sini kita belajarnya tuh secara singkat-singkat aja, kita kayak tipis-tipis mendalami gitu. Bab yang pertama kita akan belajar tentang fungsi, lalu ada limit fungsi, operasi, dan fungsi kontinu. Jadi ini kata kuncinya adalah limit. Limit ini apa? Kalau teman-teman paling sering dengar tuh kayak lim X mendekati tak hingga dari fx. Nah, ini yang kita sebut dengan limit guys. Kita isi X-nya tuh dengan nilai yang tak terhingga. Dia hasilnya tuh berapa gitu. Lalu bab kedua ada turunan. Turunan itu apa? Turunan ini tuh intinya dia tuh kayak mencari titik singgung yang ada di titik tertentu dalam suatu kurva. Misal aku punya kurva seperti ini, kurva kuadrat ya. Di dalam turunan kita harus tahu dulu sebuah kata yang sangat powerful di sini, yang namanya itu titik singgung guys. Jadi titik singgung itu adalah sebuah garis di suatu titik di mana itu tuh hanya menyentuh atau menyinggung sebuah kurva lain tepat sekali saja di titik itu. Nah, turunan itu fungsinya kita mencari, oh titik singgungnya tuh ada di sini. Nanti ada turunan atau nama lainnya diferensiasi. Lalu kita akan belajar kapan sih sebuah fungsi itu bisa didiferensiasikan. Lalu next terakhir kita akan belajar tentang aplikasi dari turunan guys. Kita tahu nih, ini sebuah kurva disinggung 1 kali doang. Tapi aplikasinya apa? Nah, aplikasinya tuh salah satunya mencari nilai ekstrema. Nilai ekstrema itu apa? Nilai ekstrema itu nilai maksimum atau minimum yang ada di dalam suatu kurva. Dan ini tuh sangat berguna buat kehidupan nyata. Contohnya ekonomi gitu kayak, oh nilai maksimum, keuntungan maksimum, kerugian minimum, seperti itu guys. Jadi teman-teman, kira-kira seperti ini. Ini materi CSCA, gambaran besarnya. Ada 13 bab dan mungkin aku akan bikin 15 video tentang CSCA ini, karena ya satu video satu bab
atau beberapa mungkin ada yang harus dibikin 2 bab karena kalau dibikin satu video tuh terlalu panjang. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan tentang CSCA ini, teman-teman bisa tulis di komentar ya. Nanti kita bisa diskusi, aku bisa jawab, dan aku bisa kasih teman-teman masukan. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar CSCA. Dan semangat terus ya. Bye-bye.